Usir. Tutup. Puluhan warga yang emosi menggerebek warung jamu di Jalan Mohtar, Sawangan, Depok. Penggerebekan dipicu keresahan karena diduga warung ini menjual minuman keras yang sering memicu tawuran. Hasil penggeledahan, warga menemukan puluhan botol miras dari berbagai jenis di balik rak jamu. Warga mengaku toko miras berkedok warung jamu ini kerap ramai dengan aktivitas mencurigakan. Pemilik toko digelandang untuk diperiksa di Polres Depok terkait izin penjualan miras. Nah, itu bos SMP mana telepon? Nggak mau mengangkat. Gimana? Nggak ngangkat. Cegah maraknya peredaran miras, polisi gencar melakukan patroli toko maupun warung jamu. Tim Liputan melaporkan. Satu sekolah bergejolak karena kepala sekolah main tangan ke murid yang diduga merokok di sekolah. Teman-teman menuntut kepala sekolah dicopot, sementara orang tua murid mengancam melapor polisi. Ratusan murid SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok sekolah di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena salah satu siswa ditampar kepala sekolah akibat ketahuan merokok. Selain menggelar aksi mogok sekolah, murid-murid juga membuat spanduk bertulisan, "Kami tidak akan sekolah" sebelum Capsek dilengserkan. Kejadian ini pun tengah viral dan menuai pro kontra warganet. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Fitria, mengatakan kejadian berawal saat salah satu murid ditegur karena ketahuan merokok saat kegiatan Jumat bersih. Namun saat ditegur, sang murid menyangkal merokok. Berpapasan dengan mata saya, matanya dia. Di tangannya rokok memburu. Lari dia. "Ngerokok kamu!" Saya nggak padanya ya Pak ya. "Ngerokok kamu!" Lari ke sini. Ke sini. Saya kejar. Saya kepek tapi nggak ada barang kaca. Kepek ini. Spontan lah. Sementara itu, orang tua murid yang ketahuan merokok menyatakan akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap kepala sekolah diberi ganjaran setimpal. Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Iya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh? Saya mah pengen kejar hukum pokoknya. Oh gitu. Iya, nggak terima. Usai insiden ini, pihak sekolah sudah berkomunikasi dengan komite sekolah dan juga orang tua murid. Sementara saat ini kondisi sekolah sudah mulai kondusif. Tim Liputan iNews melaporkan. Asik ditinggal ngopi, motor Harley milik seorang wanita raib dibawa kabur seorang pria di parkiran kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Berbekal rekaman CCTV, polisi temukan motor senilai 250 juta itu di sebuah mal di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Hanya dalam hitungan detik, seorang pria bermasker dan helm membawa kabur satu unit moge jenis Harley Davidson dari parkir pusat perbelanjaan kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Aksi pencurian moge seharga 250 juta rupiah ini terjadi pada hari Minggu lalu saat korban yang merupakan wanita muda tengah beristirahat di sebuah kedai kopi di lantai 1 mal. Sebelumnya, ia baru saja mengikuti kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori bersama komunitas pencinta Harley. Saat hendak pulang ke rumah, korban mendapati moge miliknya yang tidak dikunci stang telah raib. Berbekal rekaman CCTV, polisi lalu mendatangi sebuah mal di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Hasilnya moge tersebut ditemukan disembunyikan di antara barisan kontainer. Korban pun berterima kasih dengan kerja keras petugas yang membuahkan hasil maksimal. Saat ini polisi tengah memburu pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Diduga pelaku masih berada di sekitaran Bekasi dan memiliki motif tertentu saat membawa kabur sepeda motor korban. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga panik dikejar warga, pencuri kabur menceburkan diri ke Kali Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Ya akhirnya ditemukan tim SAR dalam kondisi tidak bernyawa. Setelah pencarian selama 6 jam, tim SAR gabungan menemukan jenazah pria yang tenggelam di Kali Angke, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya pria yang diduga pelaku pencurian kabel itu menceburkan diri ke Kali Angke setelah terpergok warga saat melakukan aksinya. Tidak ada identitas yang ditemukan di jenazah ini. Petugas kemudian membawa jenazah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Sekitar jam 11, jam 12 dari Polsek Penjaringan
Kemudian kami langsung bergerak menuju ke lokasi dan segera melakukan pencarian. Untuk barang lain tidak ditemukan, langsung korbannya saja. Kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian dari Mapolsek Penjaringan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi News melaporkan. Diduga dipicu aksi saling ejek di media sosial, dua kelompok pelajar yang berbeda sekolah terlibat tawuran di tengah Jalan Dharma Wangsa 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi baku hantam dua kelompok pelajar ini hanya menggunakan tangan kosong. Diduga tawuran terjadi setelah kedua kelompok janjian di media sosial untuk bertemu di lokasi tawuran. Akibat aksi tawuran, arus lalu lintas kendaraan dan aktivitas warga sempat terganggu. Pelajar sih, berapa banyak Bang pelajar? Hampir lebih dari Belasan ya? Iya, belasan lah ada, belasan orang ada. Bawa kendaraan motor? Bawa motor semuanya, dari arah sini, dari arah sana juga cuma. Warga berharap pihak sekolah dan polisi menindak tegas pelajar yang terlibat tawuran karena sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Sekali. Kalau itu kenapa ya bisa masuk saya? Banyak sekali, banyak. Warga Lorong 09 Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan panik saat didatangi geng motor. Warga sempat berusaha melawan meski diserang dengan senjata tajam hingga busur panah. Tawuran pun tak terhindarkan hingga akhirnya satu orang terkena anak panah di bagian dada sebelah kiri. Motif penyerangan itu diduga karena salah satu anggota geng motor tidak terima kalah dalam pertandingan sepak bola. Kalau yang pelaku ini di sini dia. Iya, mereka pakai busur atau apa? Iya, pakai busur. Pak, dijelaskan berapa orang yang menyerang itu? Sekitar 10 motor kita di motor. Guna mencegah hal serupa kembali terulang, warga sekitar kini berjaga di depan lorong mereka. Sementara korban telah melaporkan kasus ke polisi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone News melaporkan. Inilah detik-detik saat angin puting beliung merobohkan atap bangunan Stadion Gelora Penataran Blitar yang juga merupakan kandang tim PSBI Blitar pada Selasa sore. Bangunan atap stadion sepanjang 100 meter tersebut porak-poranda dihantam angin puting beliung yang disertai hujan deras. Saat kejadian, angin puting beliung datang begitu cepat. Bangunan atap stadion tersebut jatuh dan menimpa area Taman Gelora Penataran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi telah memasang garis polisi dan proses evakuasi terus dilakukan BPBD Kabupaten Blitar. Ini kalau kita lihat, kalau 20 meter lebih nih. Lebih ya? Iya, 20 meter aja lebih. Terkait cuaca ekstrim yang kerap terjadi belakangan ini, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, terutama saat cuaca buruk seperti saat ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya, Angelika Deavagam. Inilah Lintas Sayus Pagi selengkapnya. Kita awali Lintas Sayus Pagi hari ini dengan informasi anak perempuan kelas 6 SD yang berusia 12 tahun diduga dibunuh dan diperkosa di kawasan Kampung Sepatan, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Warga digegerkan dengan penemuan jasad bocah kelas 6 SD yang masih berusia 12 tahun di salah satu rumah yang berada di Kampung Sepatan, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka di bagian wajah. Korban FI diduga dibunuh dan diperkosa oleh seorang remaja yang masih berusia 16 tahun. Menurut pihak keluarga, korban awalnya diajak oleh pelaku ke rumahnya. Rumah pelaku dan korban tidak jauh, berjarak kurang lebih 500 meter. Nahas korban akhirnya ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Jadi udah posisi nggak bernyawa,
terus udah nggak pakai celana tapi pakai baju, terus ini udah lebam, ya udah meninggal. Pelaku RI akhirnya diamankan polisi dan langsung digelandang ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Dari hasil penyelidikan, korban tewas lantaran lehernya dijerat kabel charger handphone oleh pelaku. Selain itu, korban juga mendapati kekerasan seksual. Dengan cara menjeratkan kabel charger handphone ke leher, kemudian membekap mulutnya sampai habis nafas, nggak bisa bernafas maksudnya. Kemudian melakukan hal yang tidak terpuji terhadap alat vital dari korban. Belum diketahui pasti motif pelaku tega membunuh korban. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi, yakni rekan bermain korban, tetangga, dan keluarga korban. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan.